Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Penguji Ujian Kinerja, perkenalkan, nama saya Yuswanti SPD dengan NIM 42500100732, mahasiswa PPG Daljab Bat 3 Kementerian Agama tahun 2025, program studi guru kelas di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan materi norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk itu, Ibu mohon kesediaan Ananda Sahrul Aditya untuk memimpin doa. Silakan masuk.
Betul? Betul sekali ya. Berikan aplaus untuk Ananda. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban. Namun sebelumnya, yang harus kalian pahami dulu itu yaitu tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini ada dua ya. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ada dua tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Sebelum Ibu lebih dalam membahas tentang materi ini, sebelumnya ada yang sudah punya referensi, misalnya lihat di Google, lihat di sosmed tentang macam-macam norma. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ada? Kira-kira ada berapa macam norma? Betul sekali. Norma itu ada 4 ya? Yang pertama, norma apa? Satu orang mungkin bisa mewakili temannya. Lain? Yang pertama norma apa? Norma agama, betul sekali. Berikan aplaus untuk Lain. Sekarang yang kedua, ada yang tahu? Bisa acungkan tangan? LC? Norma kesusilaan, betul? Betul sekali. Tepuk tangan untuk anggota LC. Ya, sekarang yang ketiga. Ada yang bisa? Kolak? Norma kesopanan, betul? Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk kolak. Yang terakhir sekarang. Ada yang bisa? Coba acungkan tangan. Siapa lagi yang bisa? Naila? Norma hukum yang terakhir, betul? Betul sekali. Berikan aplaus untuk Ananda. Naila. Keempat, norma ini memiliki contoh dan pengertian masing-masing. Tak sama ya? Maka dari itu, Ibu akan membagikan kelompok supaya mempermudah kalian dalam menentukan contoh serta pengertian daripada norma-norma yang sudah ditampilkan itu. Oke, baik anak-anak? Sudah siap? Ini duduknya sudah langsung dari kelompok ya? Ya, bagus. Mau lebih semangat lagi nanti dalam mengerjakan tugasnya? Mau nggak? Oke, kalau begitu Ibu kasih ice breaking sekarang. Sudah siap? Tepuk gong. Kasih.
jujur, tidak mencuri, dan menghormati orang lain. Sekarang yang ketiga, norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Ya, norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di Masyarakat. norma ini mengatur bagaimana manusia bersikap agar diterima oleh Masyarakat. lalu apa contohnya? Contohnya, mengucapkan salam, berpakaian yang sopan, berbicara dengan santun. Jadi itu contohnya. Sekarang perbedaan antara macam norma. Kalau norma agama itu bersumber dari mana? Dari Tuhan. Kalau norma kesusilaan, Dari hari. kalau kesopanan, Sumber dari masyarakat. yang terakhir kalau norma hukum. Sumber dari pemerintah. Betul sekali. Yang harus kalian pahami itu, sebelum lebih dalam kita membahas tentang materi ini, yaitu tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sama nggak antara hak dan kewajiban? Beda. Mana yang lebih dulu harus kita lakukan antara hak dan kewajiban? Kewajiban. Ya, jangan menuntut hak kalau kita belum melaksanakan kewajiban. Ini penjelasan dari hak dan kewajiban. Yang pertama hak. Satu orang bisa wakili temannya. Kelompok dua mana? Naila, silakan dibacakan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki sejak lahir. Hak diberikan agar setiap orang dapat hidup dengan layak, aman, dan bahagia. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki sejak lahir. Berarti sejak lahir itu kita sudah memiliki apa? Hak. Kalau dari lahir berarti yang pertama harus kita miliki itu hak apa? Untuk Hidup. hak untuk hidup. Makanya orang aborsi itu pasti dipenjara Di penjara. karena sudah menghilangkan nyawa. Pengertian daripada kewajiban. Kelompok mana yang bisa wakili? Kelompok keempat, silakan dibacakan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab agar hak kita dan hak orang lain dapat terlindungi. Ya, betul sekali. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab agar hak kita dan hak orang lain itu terlindungi. Berarti kalau mengambil hak orang lain itu tidak boleh ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum LKPD-nya diisi bersama teman-teman kelompoknya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Bagi tugas ada yang menulis, ada yang mencari informasi tentang tugasnya. Bagi tugas. Bagi tugas ya, jangan satu orang saja. Tulis pada kertas yang sudah ibu bagikan. Tulis di kertas ini jawabannya.
dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan. Tugasnya tentang norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. 1. Apa pengertian norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil. Nomor 2. Siapa yang membuat norma hukum? Yang membuat pemerintah atau lembaga resmi negara. 3. Sebutkan 3 contoh norma hukum yang berlaku di Indonesia. 1. Harus memiliki SIM saat mengendarai kendaraan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Harus membayar pajak. Kelompok lain, simak apa yang kelompok ini presentasikan. Karena ini nanti akan kalian lakukan juga ya. Ya, Pak. Apa sanksi bagi pelanggar norma hukum? Dapat dikenai denda, dipenjara atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Ya. Nomor 5. Mengapa setiap warga negara harus menaati hukum agar kehidupan menjadi tertib, adil dan tidak terjadi kekacauan? Simpulkan. Kesimpulannya apa? Norma hukum penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang norma agama. Silakan. Nomor 1. Apa pengertian norma agama? Pengertian norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam. 2. Dari mana sumber norma agama berasal? Norma agama berasal dari Tuhan dan tertulis dalam kitab suci. Nomor 3. Tuliskan 3 contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. 1. Rajin beribadah sesuai ajaran agama. 2. Tidak berbohong. 3. Menolong orang lain yang kesusahan. Nomor 4. Apa akibat jika seseorang melanggar norma agama? Akan mendapatkan dosa dan berasal jauh dari Tuhan. Lanjut. Nomor 5. Mengapa norma